Sebelum berganti nama dan mengganti kegiatan usahanya pada tahun 2020, PT Lennox ini sebelumnya bergerak di bidang perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, manajer investasi, dan penasehat investasi. Pada semester 1 atau kuartal 2 2021, laba perusahaan melonjak sebesar 800% bila dibandingkan dengan kuartal satunya. So, perusahaan ini secara valuasi juga sangat murah sekali. Bahkan secara matematis, jika misalnya perseroan nantinya memutuskan untuk membagikan seluruh keuntungan atau labanya, maka setiap investor akan memperoleh dividen sebesar 100%, bahkan lebih dari 100%. So, sangat murah. Lalu muncul pertanyaan kepada kita, mengapa harga sahamnya diperdagangkan begitu murah sekali? Ini sama seperti misalnya ketika seseorang datang kepada kita yang baru saja beberapa bulan yang lalu misalnya membeli mobil Toyota, katakanlah Innova, dan kemudian menawarkannya kepada kita seharga 50 juta. Apa yang kita pikirkan pertama-tama tentunya adalah why, mengapa. Oleh sebab itu, kita mencari sebanyak mungkin informasi, kita melakukan studi sebelum mengambil keputusan. Dalam hal investasi saham juga sama. Ketika kita menemukan saham-saham yang sangat murah seperti ini, pertama-tama yang kita lakukan adalah melakukan analisis fundamental, baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif. Kemudian juga melakukan analisis historis. Misalnya ketika kita mengumpulkan laporan kuartalan perusahaan, kita tahu apakah perusahaan tersebut tunduk terhadap undang-undang pasar modal. Karena undang-undang pasar modal itu mengatur bahwa setiap korporasi, setiap perusahaan TBK harus mempublikasi laporan keuangan, laporan tahunan, public expose, dan lain-lainnya itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dengan demikian, saat kita mengumpulkan laporan keuangannya, kita menjadi tahu apakah perusahaan tersebut tunduk terhadap hukum atau tidak. Lalu setelah itu, kita melakukan analisis fundamental, misalnya dalam hal kuantitatif, kita bisa menghitung rasio-rasio keuangannya. Kemudian dalam hal kualitatif, kita bisa melihat brand image-nya, tata kelola perusahaan, struktur pemegang saham, dan lain sebagainya. So, dalam hal ini, kita akan melihat why, mengapa harga sahamnya begitu murah sekali. Nah, ternyata, sekalipun perusahaan membukukan keuntungan yang sangat tinggi secara persentase, ternyata arus kasnya di sini negatif. Jadi, kemana keuntungan tadi itu? Kita lanjutkan ke laporan laba rugi. Di sini kita lihat ternyata sumber dari keuntungan tersebut adalah yang pertama keuntungan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar. Yang kedua, keuntungan dari entitas asosiasi. Nah, berdasarkan informasi ini, kita menjadi tahu ternyata bahwa keuntungan tadi itu tidaklah real. Itu hanyalah perubahan atau kenaikan aset keuangan. Seperti misalnya kita lihat di sini, aset keuangan lancar mereka terdiri dari reksadana, efek ekuitas atau saham, obligasi, dan ini jumlahnya. So, dapat kita simpulkan, sekalipun perusahaan membukukan kenaikan laba yang sangat tinggi, ternyata itu tidak real. Itu yang pertama. Yang kedua, ekuitas perusahaan selama ini ternyata tidak kemana-mana atau di situ-situ aja. So, pesannya adalah jangan terjebak dengan harga yang murah. Namun demikian, bukan berarti juga bahwa setiap harga saham yang murah itu tidak memiliki kualitas. Itulah tugas kita sebagai analis atau sebagai yang melakukan studi atau yang melakukan riset.